Selamat malam, Shalom Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita memasuki sesi keempat. Masih seri tentang kitab Ulangan, ya, dengan tema taat berkat, tidak taat kutuk. Sebenarnya kalau Bapak Ibu teliti melihat bagaimana cara kita belajar selama ini, tidak sama dengan cara belajar yang biasa. Kalau orang belajar biasanya itu begini, kalau kitab Kejadian gitu ya, hanya kitab Kejadian, keluaran ya keluaran aja gitu. Paling ke kiri ke kanan sedikit. Tapi kalau kita bahas ketemu suatu topik, kita bahas lengkap sampai akhir Perjanjian Baru. Sehingga kita tidak gantung pengertiannya. Tema malam ini, taat berkat, tidak taat kutuk. Ini tema yang semua orang dalam pikirannya mengerti akan hal ini. Tetapi mari kita lihat bagaimana Alkitab berkata dan bagaimana faktanya. Tidak seperti yang dipikirkan orang. Ya, kebenaran-kebenaran seperti inilah yang dibutuhkan sebenarnya. Agar kita semua menjadi imannya menjadi dewasa. Mari kita siapkan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami kembali berkumpul dengan melalui Zoom. Kami percaya berkat Tuhan mengalir dengan cara yang berbagai macam, termasuk malam ini. Mohon berkat-Mu turun atas setiap kami yang mendengar firman-Mu dan mengerti. Juga berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini sesi keempat kitab Ulangan. Taat berkat, tidak taat kutuk. Ini adalah pengertian banyak orang. Kalau taat pasti diberkati. Kalau tidak taat pasti dikutuk. Begitu pengertian umum banyak orang. Bahkan ada yang lebih parah, tidak taat saja diberkati. Wah, kacau ini. Banyak gereja kan begitu. Setiap jemaat yang datang nggak ditanya taat atau tidak, pokoknya berkat Abraham, kekayaan bangsa-bangsa akan sampai ke rekeningmu. Nah, yang gitu-gitu, yang ngawur-ngawur begitu tuh. Banyak itu yang begitu. Tidak belajar Alkitab soalnya. Nah, mari kita belajar dengan serius, jujur, sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan juga. Baik, saya lanjutkan dulu. Ya, kita sedang membaca kitab Ulangan. Ya. Ulangan 11 ayat 8 sampai 32, saya mundur sedikit. Itu tentang berkat dan kutuk. Ya. Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi di Alkitab memang ditulis kalau taat diberkati, kalau tidak taat kutuk. Memang ada di kitab Ulangan. Ya, coba kita lanjutkan dulu. Makanya ya Bapak Ibu ya, sekali lagi saya ulangi ya. Kalau belajar Alkitab, kalau mau memang serius mau mengenal kebenaran, itu tidak boleh hanya berdasarkan 1-2 ayat atau seperti ini. Oh begitu ya, terus sudah berhenti. Nggak membaca terus sampai kitab Wahyu. Salah nanti. Pengertiannya seolah-olah benar begini. Gitu. Memang pernah terjadi seperti ini. Apakah sekarang juga seperti ini? Kita lihat saja. Orang yang picik menyalah-nyalahkan saya tuh. Kalau taat pasti diberkati, Pak. Gitu. Nah, mari kita lihat yang jujur ya. Kita lanjutkan dulu. Banyak orang tidak belajar teologi, tidak baca Alkitab, tapi berani menyalahkan. Dunia ini banyak keanehan memang. Diajarin, tetap tidak mau. Dikasih ayat, nggak dibaca. Nggak tahu maunya apa. Padahal ya, kalau orang tidak mengerti kebenaran, dia tidak selamat.
Karena Alkitab berkata, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau orang tidak belajar Alkitab dengan benar, cara berpikirnya pasti aneh. Cara hidupnya pasti tidak sesuai kehendak Tuhan. Pasti. Kalau tidak belajar kebenaran. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, di dalam Ulangan pasal 11 dari ayat 8 sampai 32, nanti dibaca ya Bapak Ibu ya. Saya ringkas saja nih. Israel harus taat supaya kuat memasuki Kanaan. Itu ayat 8. Supaya lanjut atau panjang umur di sana, ayat 9 dan 21. Tuhan akan memberikan hujan kalau taat, agar panennya baik. Tuhan memberi rumput untuk hewan-hewannya agar hidup sehat. Tuhan menghalau segala bangsa itu supaya bangsa-bangsa itu kalah. Dan ayat 27 jelas supaya diberkati. Taat supaya diberkati. Jika Israel tidak taat, maka akan bangkit murka Tuhan. Tidak akan ada hujan sehingga tidak ada hasil tanah dan kamu lenyap. Di ayat 28 jelas dikutuk. Ya. Jadi seolah-olah manusia dan Tuhan itu transaksi. Seolah-olah ya. Take and give seolah-olah. Kalau kita taat, Tuhan balas. Begitu seolah-olah. Ya. Ya memang dalam ayat-ayat ini memang begitu. Tapi apakah itu bisa kita kenakan pada hidup kita hari ini? Coba kita lanjutkan dulu ya. Kalau belum dengar jangan komentar. Ada banyak orang nggak dengar tapi komentar. Saya suruh dengar. Ya, oke. Ini ada ayat yang sangat menarik, Ulangan 11 ayat 24. Dan ini dipakai oleh gereja-gereja yang kemakmuran. Ini, setiap tempat yang kau injak jadi milikmu. Yes, amin, gitu. Begitu tuh modelnya. Ya, coba kita baca ya. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Ini cerita apa ini? Ini cerita Israel yang mau memasuki Kanaan. Jadi tanah yang diinjak itu akan jadi miliknya, milik Israel. Bukan untuk kita. Gereja kemakmuran suka tuh kalau yang begini-begini. Imani saudara. Kamu mau tanah di mana? Injak-injak. Gitu. Jadi lama-lama jadi aneh, tidak cerdas. Ya. Apakah ini berlaku hari ini? Tidak, ini untuk Israel. Masa berlaku buat kita Gunung Libanon, Sungai Efrat? Ini khusus ditujukan kepada Israel. Coba kita periksa konteks dekatnya. Coba diperiksa nanti, periksa sendiri. Belajar memeriksa konteks dekat. Ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Apakah ini firman untuk kita lakukan hari ini, nginjak-injak tanah yang di padang gurun sampai gunung Libanon? Ataukah untuk Israel? Oh, enggak Pak, untuk kita juga di Jakarta. Ya, itu kan pikiranmu. Alkitab nggak bisa pakai pikiran kita, harus sesuai konteks. Amin ya. Kita lanjutkan dulu. Di Ulangan pasal 27 ayat 11 sampai 26. Di situ ditulis orang yang terkutuk itu yang bagaimana? Minimal ada 12 tuh yang disebut di situ. Itu pun tidak bisa menjadi patokan hanya 12. Itu kasus di Ulangan diajarkan 12. Bagaimana dengan perjanjian baru? Nanti kita lihat. Jadi setelah umat Israel menyeberangi sungai Yordan, Bapak Ibu ingat ya perjalanan kita sudah sampai di mana? Di sebelah timur sungai Yordan. Israel berkemah di dataran Moab. Melihat seberang sungai kota Jericho dari jauh kelihatan. Tinggal menyeberang ke Kanaan. Ya, ingat ya. Nah, lalu umat Israel menyeberangi sungai Yordan akhirnya. Mendekati Kanaan.
Nah, pada waktu itu seluruh umat Israel diperingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang keji di mata Tuhan. Ingat tuh, ada 12 jenis perbuatan yang mendatangkan kutuk. Nanti dibaca ya, dari Ulangan 27 ayat 11 sampai 26. Israel diperingatkan tuh masuk Kanaan. Ingat ya, jangan melakukan hal-hal ini, kalau nggak kamu terkutuk. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Ulangan pasal 30 ayat 16 sampai 18. Ini penting. Coba kita baca perlahan-lahan ya. Kita harus mengerti konteksnya. Ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Untuk mengasihi. Dengan cara apa? Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Supaya apa? Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ingat ya, ini cerita tentang Israel, bukan orang Jakarta, bukan orang Indonesia, bukan orang mana. Negeri yang diduduki itu adalah Kanaan. Ya. Ayat 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan kau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Binasa kalau tidak mengasihi Tuhan. Ya, ini antara hidup dan binasa. Oke, kita lanjutkan dulu. Di perjanjian baru bagaimana? Kan seolah-olah perjanjian lama, khususnya kitab Ulangan, Imamat itu kan jelas tuh. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Seolah-olah ada suatu hukum. Kalau orang menghilangkan mata harus diganti matanya. Perbuatan dibalas dengan perbuatan. Begitu tuh, zaman itu, ya. Kalau seseorang berbuat jahat, kubalas dia berbuat jahat, gitu. Nah, jadi seolah-olah ada suatu sistem antara upah dan hukuman, reward and punishment. Kalau baik atau taat dikasih reward, dikasih hadiah. Kalau tidak taat dihukum, dikutuk. Jadi ada sistem seperti itu. Seolah-olah begitu ya. Memang begitu dahulu. Coba kita lihat di perjanjian baru. Siapa yang terkutuk? Sederhana sekali. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. 1 Korintus 16 ayat 22. Jadi kalau di perjanjian baru sederhana. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuk dia. Nah, mengasihi Tuhan itu apa? KTP-nya Kristen? Bukan. Yang melakukan kehendak Tuhan. Perbuatannya nyata. Sekali lagi, teologi yang mengatakan perbuatan tidak menyelamatkan itu jelas salah. Sebab iman tanpa perbuatan itu iman yang mati. Iman harus ada perbuatannya. Memang perbuatan tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan iman. Tapi iman yang benar adalah yang memiliki perbuatan. Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Itulah cara mengasihi Tuhan yang benar. Ya. Korban bakaran, persepuluhan itu bukan mengasihi Tuhan, itu cuma sebagian kecil dari persembahan. Mengasihi Tuhan itu seluruh hidup kita. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Siapa yang terkutuk? Yang mengabarkan Injil yang berbeda. Artinya mau menyesatkan jemaat Tuhan. Itu teologi kemakmuran itu terkutuk nanti orangnya. Manusia digiring pikirannya ke duit, ke harta dunia. Yang kebenaran malah disembunyikan. Bahwa kita harus bertanggung jawab. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Dan sebagainya. Malah tidak dibahas. Yang ditekankan perpuluhan dan sebagainya. Semua yang income, persembahan.
Persembahan boleh, tapi yang utama jangan diabaikan. Mengasihi Tuhan, caranya bukan cuma memberi perpuluhan, itu bukan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu seluruh hidup kita harus melakukan kehendak Tuhan. Galatia 1 ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dua Korintus 11 ayat 3. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Demikian. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Soal Hawa yang diperdaya oleh ular kita sudah bahas ya di sesi-sesi kitab Kejadian. 50 sesi loh itu. Itu kalau jadi buku tebal sekali nanti. Oke, nah sedangkan di ayat 4-nya dijelaskan sekali lagi, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Apa maksudnya? Bukan Yesus yang diceritakan Alkitab, Yesus yang lain. Dia akan membuat kau kaya. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kau yang miskin menjadi kaya. Tuh, kaya Pak. Nah itu Injil yang lain tuh, yang diberitakan Yesus yang lain. Ya, oke. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Roh yang lain. Roh apa itu yang kau terima itu? Kok tidak takut Tuhan? Kok merasa sudah selamat tanpa berbuat apa-apa? Kok fokusnya uang melulu? Bukan karakter. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Hati-hati. Banyak sekali ajaran yang bukan sesuai dengan Alkitab, meskipun ayat-ayatnya diambil dari Alkitab. Makanya jangan sembarangan mendengar khotbah, jangan sembarangan mengikuti pendalaman Alkitab. Kalau orang-orang yang ngajar spiritnya salah, jahat, nggak usah didengar. Nggak usah didengar. Nanti spiritnya transfer ke Bapak Ibu. Karena spirit itu bisa transfer. Selera itu bisa terpengaruh. Makanya Alkitab berkata, jangan kau bergaul dengan para pencemooh. Kau nanti jadi pencemooh soalnya. Spiritnya itu nular. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, ini sistem reward and punishment ini, hadiah atau hukuman. Kalau baik, taat, dapat hadiah atau pahala. Kalau jahat atau tidak taat, dapat hukuman. Nah, sistem ini disebut teologi retributif. Retribusi. Ya, gitu. Nah, teologi retributif adalah suatu prinsip yang bersifat universal sebenarnya. Semua orang mengertinya begitu. Pada umumnya dipercaya bahwa jika seorang baik maka akan mendapatkan upah atau pahala. Prinsip ini ada di berbagai peradaban di berbagai bangsa. Ada yang mengenalnya sebagai hukum karma. Kalau baik akan menuai karma baik, kan gitu toh? Itu teologi retributif namanya. Di Mesir kuno dipercaya bahwa setiap orang akan dinilai hatinya ketika ia mati. Untuk apa? Untuk menentukan apakah ia boleh masuk ke keabadian atau tidak. Ada buku kuno di Mesir itu, apa judulnya? Kitab Kematian atau apa gitu. Ya. Nah, di timur dikenal adanya langit yang adil. Manusia bisa jahat tapi tunggu keadilan langit gitu. Manusia itu meskipun tidak belajar agama atau apa, ada sesuatu yang dia tahu bahwa kalau jahat tunggu hukumannya gitu. Nah, ini teologi retributif namanya. Kalau di Alkitab dikenal hukum tabur tuai dan lain-lain. Semua bangsa pasti memiliki ini prinsip umum ini. Tetapi bagaimana yang dikatakan oleh Alkitab? Kita tahu kisah Ayub ya tentunya ya.
Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Bayangkan nih, di zaman itu Ayub adalah seorang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan hal itu loh di Ayub pasal 1 ayat 8 dan pasal 2 ayat 3. Ayub itu saleh dan jujur. Tuhan yang mengatakannya. Ya. Kesalehan Ayub tercatat juga dalam pasal 31, bisa dibaca itu. Daftar kesalehan Ayub. Seharusnya kalau menurut teologi retributif ya, menurut prinsip umum tadi itu. Seharusnya Ayub kalau jujur dan saleh tidak akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Mestinya dia bahagia hidupnya, diberkati. Kan gitu ya, menurut teologi retributif. Tapi ternyata yang terjadi tidak demikian. Zaman itu Ayub juga mengerti akan teologi retributif ini. Makanya Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran untuk anak-anaknya. Siapa tahu anaknya buat dosa. Mau sengaja atau tidak sengaja buat dosa, Ayub mempersembahkan korban bakaran. Setiap kali anaknya mengadakan pesta untuk pengampunan sang anak, Ayub melakukan itu. Artinya apa? Artinya Ayub mengerti prinsip umum itu. Nah, kita semua di zaman sekarang juga begitu, bukan? Pikiran banyak orang kan begitu. Kalau aku taat, puasa, dan sebagainya, aku diberkati. Kan gitu. Semuanya kan begitu pikirannya. Oke, kita lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu. Baik. Tetapi iblis menuduh Ayub di hadapan Tuhan. Ayub itu saleh, jujur, taat. Karena diberkati sih dan dilindungi. Gitu. Si iblis juga mengerti loh teologi retributif ini. Ya, kau lindungi Tuhan. Kau berkati ya, makanya dia saleh. Dia dalam keadaan nyaman. Coba aja kalau dia nggak kau lindungi. Tuhan ditantang begitu sama iblis. Di ayat 9 tuh, Ayub 1 ayat 9. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub tetap takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu, makin kaya Ayub? Ya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya itu. Ya pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Si iblis ngomong begitu. Si iblis bicara dengan Tuhan. Coba semuanya itu dicabut. Kekayaannya, berkatnya. Nanti dia mengutuki Tuhan. Begitu. Si iblis mendakwanya begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, jadi kasus Ayub ini, Ayub mendapat iblis diizinkan Tuhan untuk mencobai Ayub. Tetapi iblis dilarang membunuh Ayub, hanya mencobai. Akhirnya keluarga Ayub mati semua, anak-anaknya. Kemudian hartanya juga ludes. Bahkan tubuhnya dipenuhi borok. Waduh, kalau zaman itu orang melihat keadaan Ayub, pasti orang berpikir ini orang dikutuk Tuhan. Gitu. Demikianlah yang terjadi dengan 3 sahabat Ayub. Elifaz, Bildad, dan Zoar. Kan mereka juga mengerti teologi retributif. Kalau taat diberkati, kalau nggak taat dikutuk. Lah Ayub begini, penuh borok, keluarganya mati, kekayaannya habis. Ini pasti terkutuk nih Ayub ini. Begitu. Pikiran ketiga sahabat Ayub juga ini. Begitu. Ya. Jadi mereka mendakwa Ayub, kamu pasti salah Ayub. Nggak mungkin kamu nggak salah, Tuhan begini. Kan Tuhan tidak adil artinya. Begitu. Jadi hal itu terlihat jelas. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi
perkataan Elifaz di Ayub 4 ayat 7-9, perkataan Bildad di Ayub 8 ayat 6, dan Zofar Ayub 20 ayat 27-29. Ayub juga mengerti prinsip retribusi ini. Tetapi ia tidak mengerti mengapa tulah menimpa dia. Padahal dia tidak bersalah. Dalam pikiran Ayub, dia nggak salah, kok bisa ditimpa begini. Nggak masuk akal. Itu tidak sesuai dengan doktrin yang ia mengerti hari itu, teologi yang ia mengerti. Allah macam apa ini? Gitu. Ya. Itulah sebabnya Ayub marah dengan sahabat-sahabatnya itu. Sahabatnya nyala-nyalain. Si Ayub bilang, enggak, aku nggak bersalah. Gitu. Akhirnya setelah debat antara Ayub dan 3 sahabatnya itu, ada seorang yang namanya Elihu muncul dan menyampaikan bahwa kita tidak tahu rencana Allah dalam kejadian ini. Jangan ribut, jangan berkesimpulan. Gitu loh. Ya, kita lanjutkan dulu deh. Ya. Akhirnya Tuhan mendengarkan suaranya. Karena Ayub mulai mengeluh sama Tuhan. Apakah yang Maha Tinggi tidak tahu? Atau dan sebagainya. Ayub mulai mengeluh sama Tuhan. Komplain. Tapi akhirnya Tuhan mendengarkan suaranya. Menjelaskan kekuasaannya dan menantang Ayub. Kamu ada di mana, Ayub? Ketika aku meletakkan dasar bumi. Kamu tahu apa? Gitu. Akhirnya Ayub sadar dan menyesal. Bapak Ibu kalau baca kisah Ayub itu luar biasa. Bagus untuk dibaca. Ya. Lalu Ayub mengerti dan menyesal. Pasal 42 ayat 1-6. Nah, kata-kata ini yang penting. Ayub 42 ayat 5-nya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Itu dulu. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Ayub mengalami sendiri. Nah, Tuhan marah terhadap 3 sahabat Ayub karena berkata tidak benar tentang Tuhan dan tentang Ayub. Mengapa? Karena pikirannya teologi retributif. Ayub pasti terkutuk ini. Gitu. Allah marah, Tuhan marah. Sok tahu loh. Ya. Akhirnya Ayub dipulihkan keadaannya. Jadi dalam kasus Ayub ini, Ayub mengalami pencobaan seolah-olah seperti hukuman. Itu bukan karena ia bersalah, tetapi karena ada rencana Tuhan agar Ayub teruji. Ya. Di Ayub 23 ayat 10 tuh. Karena ia tahu jalanku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi apapun yang terjadi itu jangan berpikir seperti teologi retributif. Aku sakit nih sekarang. Apakah ada dosa ya yang kulakukan sehingga aku sakit? Bukan begitu. Ya. Aku kaya nih, pasti aku benar di hadapan Tuhan. Bukan. Kekayaanmu curang. Kekayaan belum tentu berkat. Ingat baik-baik. Berkat itu tidak diukur dengan kekayaan atau harta atau uang. Berkat itu kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, itu kutuk namanya. Ada orang dapat duit. Wah, dapat berkat. Bukan. Kalau duit itu dipakai untuk kebenaran, memuliakan Tuhan, itu berkat namanya. Tapi kalau uang itu dipakai untuk diri sendiri, tidak pelit lagi, tidak pernah nolong orang dan sebagainya, padahal kelebihan, kecuali kekurangan ya, itu uangnya itu kutuk bagi dia. Ada orang yang makin kaya makin pelit. Ada orang yang kaya tapi malah jauh Tuhan. Ada orang yang kaya sombong, ketika miskin malah dekat Tuhan. Nah, bangkrutnya itu kalau dalam keadaan makin mendekatkan ke Tuhan, itu berkat. Sebab kalau ia nggak bangkrut, ia tetap jauh Tuhan. Binasa nanti. Sebaliknya, orang miskin tapi dapat akhirnya kaya. Waktu miskin dekat Tuhan. Waktu kaya lupa Tuhan. Itu kekayaannya adalah kutuk. Coba dirubah mindsetnya tentang berkat dan kutuk. Ya,
Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan dulu. Teologi retribusi ini ya mempunyai premis jelas sekali bahwa Tuhan memperlakukan seseorang berdasarkan bagaimana ia hidup. Jika hidupnya taat kepada Tuhan, maka ia pasti kaya dan sukses. Tetapi jika tidak taat, ia akan mengalami berbagai cobaan, penyakit, bangkrut, dan lain-lain. Ini teologi retribusi. Ini tidak benar. Terlalu sederhana cara berpikirnya. Padahal nggak begitu. Jadi kalau ada di antara kita yang sakit, apakah aku berdosa? Nggak. Bukan soal dosa. Ya. Ada berbagai macam sebab. Nah, di zamannya Rasul Paulus, orang banyak juga percaya teologi retribusi ini. Sama. Coba kita baca ya, Kisah Rasul 28 ayat 3-5. Kisah Rasul pasal 28 ayatnya yang ke-3-5. Saya bacakan ya. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu. Lalu menggigit tangannya. Perhatikan nih, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata kepada seorang yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ini orang-orang ini bukan orang percaya, dia lebih percaya dengan Dewi Keadilan. Tapi ia punya konsep sama, teologi retributif. Kenapa digigit ular? Pasti nggak benar orang ini, gitu. Ya. Tapi ayat 5-nya, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Tapi akhirnya ketahuan. Enggak, ternyata nggak begitu kan? Nah, makanya kita nggak boleh dikit-dikit pakai teologi retribusi. Hati-hati ya. Nah, oke. Yang bagus sekali itu Mazmur. Mazmur pasal 73. Nanti dibaca seluruhnya ya, Bapak Ibu ya. Tapi saya mau membacakan yang penting-penting saja. Semuanya penting sih sebenarnya. Mazmur Asaf ayat 1-nya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Sebentar ya. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Coba kita belajar membaca Alkitab dengan benar ya. Ini sangat menarik nih. Mazmur pasalnya yang ke-73. Mulai dari ayat 1 ya. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Ini pasti ada pengertian pemazmur, ini pasti teologi retributif nih. Ya. Allah baik kalau orang juga baik. Bersih hatinya, tulus hatinya gitu. Ya. Ayat 2, tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Pemazmur hampir tergelincir jatuh. Bukan secara fisik ya, ini figuratif. Sebab apa? Ayat 3-nya dijelaskan. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Pemazmur melihat orang-orang fasik itu kok mujur-mujur ya gitu. Ayat 4-nya, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Kok makmur gitu ya? Sehat lagi. Nah gitu. Ayat 5-nya, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Pemazmur melihat, loh kok begini ya? Gitu. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Sombong. Tapi kok nggak apa-apa ya? Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Bahkan nih, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Coba bayangkan. Ayat 9-nya, mereka membuka mulut melawan langit, melawan Tuhan maksudnya. Dan lidah mereka membual di bumi. Tapi kok mereka gemuk, sehat, nggak susah hidupnya gitu. Mereka membuka mulut melawan langit, bayangin. Ngeledek langit, ngeledek Tuhan.
Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Hidupnya berlimpah-limpah meskipun orang fasik. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Menghina banget nih. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Kembali kepada Pemazmur ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Pemazmur sempat lemah, saudara. Percuma aku hidup benar, hidup bersih, tak bersalah. Percuma. Yang fasik aja malah hidupnya enak, menghina Tuhan aja malah gak apa-apa gitu. Ya, kita lanjutkan. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Sia-sia aku hidup bersih, tulus. Sepanjang hari aku kena tulah, kena pukulan maksudnya, kena masalah. Dan kena hukum setiap pagi. Aneh ya, kebalikan dari teologi retributif. Bener malah susah hidupnya. Nggak bener malah enak hidupnya. Nah, bagaimana ini? Ayat 15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Pemazmur ingin mengerti kenapa ya begitu ya. Gak ngerti dia. Sampai ayat 17-nya nih. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Itu ternyata kesudahan orang fasik itu baru ketahuan bahwa mereka binasa. Tuhan tidak mungkin tidak adil. Ya, ini akan kita simpulkan nanti di akhir. Ayat 21 Pemazmur bahkan pernah seperti ini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Sakit hati, kenapa ya orang itu fasik kok aman-aman saja. Ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Nah, ini dia kuncinya. Meskipun tidak mengerti, tapi pemazmur ingin berada di dekat Tuhan. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ingat saudara, apapun yang terjadi, ketika kita tidak mengerti mengapa begini, mengapa begitu. Mengapa orang jahat tidak disambar geledek? Kenapa aku taat kok sakit ya Tuhan? Ada banyak pertanyaan tidak terjawab. Tapi ingat, tetaplah di dekat Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Seperti hewan dungu. Dekat-dekat aja pada tuannya gitu. Ya. Ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Akhirnya tahu kan? Akhirnya jelas. Nah, ini yang menarik. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini sering dibuat lagu, saudara, dalam berbagai versi. Pemazmur ini luar biasa. Ia dipukul, ia mengalami masalah, orang fasik kok sehat, nggak punya masalah. Tapi pemazmur ingin dekat Tuhan saja. Yang diingini cuma Tuhan di surga. Tidak ada yang diingini di bumi. Bahkan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, selain kau tidak ada yang kuingini di bumi. Saya jadi ingat ada satu lagu itu. Sekalipun dagingku dan hatiku
habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Itu diambil dari Mazmur ini, Bapak Ibu. Kita semua harus begitu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan aku susah? Orang itu jahat kok malah kaya, lu enak hidupnya. Jangan komplain. Kita harus seperti pemazmur. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi engkaulah gunung batuku, tempat perlindunganku sampai selama-lamanya. Amin ya. Jangan ikuti prinsip retributif yang terlalu sederhana. Kita harus mengerti. Ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan kau. Orang yang meninggalkan Tuhan itu dianggap berjinah secara rohani. Pasti binasa. Nah, kesimpulannya ini yang harus kita teladani juga. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin ya. Ini pemazmur ini luar biasa ini. Jadi ada banyak hal di dunia ini terjadi tidak sesuai dengan teologi retributif. Artinya kalau taat atau baik diberkati, kalau tidak taat dikutuk. Bahkan ada banyak orang tidak taat bahkan menghina Tuhan. Tapi hari ini sehat, kaya raya, berkuasa. Sebaliknya ada orang yang taat tapi malah sakit kemudian meninggal. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Faktanya, saudara, beberapa hamba Tuhan kena COVID dan akhirnya mati. Apakah itu berarti hamba Tuhan itu tidak hidup benar? Kan belum tentu juga. Memangnya kalau orang mati karena COVID lalu tidak berkenan Tuhan? Bukan itu. Ya, makanya teologi retributif tidak berlaku dalam hal ini. Buktinya banyak juga jemaat yang taat juga, tapi hidupnya kesulitan ekonomi sampai akhir hayatnya. Padahal taat. Makanya teologi kemakmuran itu pasti salah. Kita anak raja, pasti diberkati. Pasti kaya raya, salah pasti. Yang bersaksi ke depan yang orang kaya, yang memang sudah kaya. Coba yang di daerah-daerah, yang kalau dapat persepuluhan aja berupa buah, daun pisang, dan sebagainya. Banyak hamba Tuhan yang sulit di daerah. Ya. Itu sebabnya kita bukan anti persepuluhan, saudara. Kasih. Tapi jangan ngajar yang nggak benar. Ya. Oke, kalau nggak punya, bahkan nggak usah kasih. Gerejalah yang harus memberi. Ini berulang kali saya ulang-ulang terus. Ayub tertimpa tulah itu meskipun Ayub saleh dan jujur. Itu bukan karena Ayub bersalah. Tapi karena Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Ada maksud dari Tuhan. Supaya Ayub teruji, muncul sebagai emas. Supaya Ayub mengalami, dulu kata orang, sekarang aku melihat sendiri, mengalami sendiri maksudnya. Gitu loh. Ya. Tuhan Yesus menjawab hal ini. Di Yohanes 9 ayat 1-4. Ada seorang yang buta sejak lahir. Lalu ada yang tanya, ini salah orang tuanya atau salah dia? Orang yang bertanya ini pasti prinsipnya teologi retributif. Pasti ada yang salah, buta sejak lahir. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, bukan. Bukan orang tuanya yang salah, juga bukan orang ini. Melainkan supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Itu kasusnya orang buta yang saat itu akhirnya disembuhkan Tuhan Yesus, bukan? Tapi dalam kasus lain ada orang buta, mungkin bukan begitu kasusnya, lain lagi. Gitu loh. Tapi bukan berarti dia terkutuk, bukan. Karena cacat buta bisa macam-macam sebabnya.
Ya. Jadi jangan terlalu sederhana cara berpikirnya. Zaman dulu teologi retributif ini menyebabkan itu seperti hukum Taurat. Kamu menghilangkan gigiku, gigimu harus kuhilangkan. Kamu lakukan apa kepadaku, kubalas sesuai perbuatan. Gitu. Itu teologi zaman dulu tuh. Retributif. Tapi digantikan oleh Tuhan Yesus sebaliknya. Kalau dulu itu begini, apa yang orang lain lakukan terhadapmu, balas dia, lakukan. Tapi Tuhan Yesus kebalikan yang ngajarnya. Lakukan kepada orang lain yang kamu berharap orang lain itu lakukan terhadap kamu. Kalau kamu mau diperlakukan baik, lakukan yang baik sama orang lain. Gitu maksudnya. Jadi luar biasa ini. Oke, kita lanjutkan. Rasul Paulus yang begitu luar biasa mempunyai duri dalam dagingnya. Apakah kalau taat berdoa lalu dikabulkan? Ternyata Rasul Paulus ditolak. Kasih karuniaku cukup. Nggak disembuhkan duri dalam dagingnya, Rasul Paulus. Padahal Tuhan pasti berkenan atas hidupnya. Rasul Paulus menderita sepanjang hidupnya, bahkan mati dipancung akhirnya, dipenggal kepalanya. Kalau orang nggak mengerti gini, di mana keadilan Tuhan? Ini bagaimana ini gitu? Ya, semua rasul mati dibunuh, murid Tuhan Yesus maksudnya, kecuali Yohanes yang mati tua. Tapi Yohanes pun sengsara, pernah digoreng di wajan besar, tapi nggak mati, lalu dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos, Yohanes tua ini, semua teman-temannya sudah mati. Yohanes yang tua ini menulis apa yang ia lihat, yang mendapatkan dia mendapatkan penglihatan, dan ditulis dalam kitab atau surat Wahyu itu. Ya. Ada juga kasus di mana yang jahat langsung menerima akibatnya juga ada. Contohnya Ananias dan Safira. Dia bohong kepada Tuhan. Langsung mati hari itu juga. Nah, jadi bagaimana dong? Ya memang tidak bisa dirumuskan. Tidak bisa dirumuskan, makanya jangan menghakimi orang. Yang harus kita lakukan bukan merumuskan itu. Yang harus kita lakukan itu apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan. Selebihnya kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya pada kebijaksanaan Tuhan. Kan begitu. Ya. Makanya ada pertanyaan, why do bad things happen to good people? Mengapa hal-hal buruk menimpa orang baik? Kan mestinya menimpa orang jahat. Mengapa menimpa orang baik? Nah, ini pertanyaan teologis yang cukup berat untuk dijawab. Ada satu seminar 2 sesi yang sudah saya adakan di masa lalu. Itu sangat bagus untuk diikuti dan dibuat ringkasannya supaya Bapak Ibu lengkap pengertiannya. Sehingga tahu bahwa hukum retribusi itu belum tentu berlaku di dunia ini. Taat diberkati belum tentu. Para rasul taat, mati malah. Ya, jadi nggak bisa pakai rumus itu. Nah, 2 sesi, tapi di YouTube sudah diturunkan, nanti kita upload lagi di masa depan ya, di channel GSKI PIK tentunya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini kesimpulannya, Bapak Ibu. Apakah prinsip retribusi itu berlaku hari ini? Nah, ini dia. Perhatikan. Sebentar ya, saya pakai pen yang berwarna. Ya. Perhatikan, kita hidup menuju masa depan. Di sini adalah batu nisan, mati, dan ada kehidupan di balik kematian, yaitu kekekalan. Nah, prinsip retribusi artinya Tuhan itu adil nggak? Nah, Tuhan selalu adil, tapi prinsip retribusi yang dimengerti oleh manusia, perhatikan nih, ketika manusia hidup di bumi ini, prinsip retribusi tidak selalu berlaku. Kalau taat selalu diberkati, enggak juga. Para murid taat malah mati. Ya.
Jadi prinsip retribusi tidak selalu berlaku di bumi ini. Di bumi ya, ingat ya. Makanya banyak sekali di Alkitab dicatat Tuhan Yesus atau firman Tuhan mengatakan, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kan begitu ya. Nah, jadi prinsip retribusi tidak selalu berlaku di bumi ini selama kita hidup. Tapi pasti berlaku kalau skopnya atau rentang waktunya sampai kekekalan. Kalau kita taat seumur hidup ini, maka kita akan mendapatkan mahkota di surga. Pasti. Kalau selama hidup ini jahat, maka ditolak Tuhan, masuk ke alam maut, Hades. Kan begitu. Jadi mengerti ya. Prinsip retribusi pasti berlaku, kekekalan tapi. Makanya orang fasik, pemazmur mengerti. Akhirnya aku mengerti, mereka binasa. Gitu. Jadi keadilan itu sangat adil. Kalau hari ini seolah-olah nggak adil, aku sudah taat Tuhan, masih susah hidupku. Nggak ada keadilan seolah-olah. Orang yang hidup sembarangan, kaya raya, enak gitu. Seolah-olah tidak ada keadilan. Salah. Kita nggak bicara soal hidup di bumi ini. Seluruhnya. Maka yang kita tabur selama kita hidup di bumi ini, kita akan tuai di kekekalan. Kalau itu pasti. Ya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus berkata, kumpulkan harta di surga dan sebagainya, itu konteksnya adalah kekekalan. Jadi hukum retribusi berlaku kekekalan. Apa yang kita lakukan sekarang dituai di kekekalan. Tapi apa yang kita lakukan sekarang juga dituai di masa kini. Tapi ada kasus lain juga, kadang-kadang nggak menuai, udah kerja keras, tetap saja tidak mendapatkan hasil. Bisa. Segala sesuatu bisa terjadi. Di bumi ini banyak orang jahat juga. Yang sabotase, yang menipu, dan sebagainya. Sehingga orang benar yang tulus tertipu. Karena nggak biasa jahat, gampang ditipu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Saya harap ini sangat jelas. Jadi pertemuan kita Rabu ke depan, ada suatu nubuatan di kitab Ulangan yang sangat terkenal. Bahkan oleh orang di luar Kristen dipakai untuk menyatakan nabi mereka. Nanti kita akan lihat nubuatan Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18 sampai 19. Siapakah nabi yang akan datang itu? Yang dimaksud di kitab Ulangan. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita stop sharingnya dulu. Oke. Jadi apakah benar kalau taat diberkati? Pasti benar. Tapi bukan di bumi ini. Tidak selalu di bumi ini. Tapi kalau kekekalan sudah pasti. Apa itu berkatnya? Keselamatan. Tapi kalau di bumi ini sudah taat. Bisa sakit nggak? Bisa masih. Bisa miskin nggak? Bisa. Apa saja bisa terjadi. Seolah-olah tidak berlaku hukum retribusi. Tapi nggak juga. Sebagian berlaku. Kalau kita perlakukan orang lain dengan baik, biasanya orang itu juga baik sama kita. Retribusi juga. Bahkan Tuhan Yesus berkata begini, berusahalah masuk pintu yang sempit itu, supaya kamu diterima. Kan gitu ya. Hukum retribusi itu. Tapi bukan berlaku di bumi loh. Berlakunya nanti di kekekalan. Berusaha masuk pintu sempit itu apa maksudnya? Berusaha berkenan supaya diterima di surga. Banyak orang yang teologinya salah. Manusia kok berusaha? Loh, kalau manusia nggak berkenan ya ditolak, nggak selamat. Ya, teologi ini merusak memang kadang-kadang. Sudah selamat pasti selamat terus katanya. Nggak bisa murtad. Oh, Alkitab mencatat yang murtad lagi. Jadi di Alkitab memang dicatat ada reward and punishment, ada. Sistem retributif ada. Tapi itu tidak semuanya begitu. Dulu perjanjian lama, iya benar. Di perjanjian baru, ada yang berlaku, ada yang tidak. Tapi dijamin berlaku kalau kekekalan pasti benar. Ya, saya rasa
kebenaran malam ini cukup jelas. Mari kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Co-host minta tolong, silakan. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Kita sambung dengan sesi tanya jawab. Langsung saja yang pertama Bapak Jo, silakan Pak. Pak Jo, silakan. Shalom Pak Wignyo. Shalom. Pak Wignyo, saya sangat setuju dan sepakat lah kalau untuk retribusi ini memang akan berlaku ya. Ya. Nanti di kekekalan. Ya. Oke. Kalau kita sandingkan ini dengan teologi kemakmuran, tentunya kan nggak bisa kita pisahkan juga ya dari teorinya si Robert Schuller itulah, yang menyangkut religio-psikiatri klinik itu. Ya. Menggabungkan antara psikologi dengan iman, doa, kasih gitu ya Pak. Ya. Nggak usah kita gabungkan. Ya. Saya juga harus sepakat dengan Bapak bahwa retribusi ini kalau dipahami secara salah dan tidak dewasa, itu nggak ada lain selain aspeknya materialisme dan hedon. Gitu. Ya, benar. Nah, saya harus sepakat dengan itu dan saya sangat sepakat untuk itu. Saya benar sekali. Setuju lah. Kalau kita tarik mundur nih Pak, soal berkat nih Pak. Ini kan ada sukses, apresiasi, kehadiran dari Tuhan, perdamaian, itu jadi satu kata yang nggak bisa dipisahkan dari kata berkat ya Pak. Benar. Berkat itu ada kehadiran Tuhan di sana, ada apresiasi, ada sukses di sana, ya, ada perdamaian di sana. Benar. Baik Pak. Kalau kita coba tarik ulang nih Pak ke pertemuan kita beberapa waktu lalu yang mengenai kitab Bilangan ya Pak. Bilangan 22 ya. Ya. Yang pada saat Bileam nih disuruh sama si Raja Balak nih untuk mengutuki, dianggap dia punya satu kemampuan supranatural gitu untuk mengutuki gitu kan. Nah Pak, bagaimana nih Pak supaya kita bisa membedakan Pak antara kita sebut saja hamba Tuhan lah gitu ya. Karena kalau menyangkut berkat kan itu sifatnya supranatural nih Pak, sekali lagi gitu ya. Pada saat kita memberkati seseorang, sifatnya supranatural. Ya. Itu juga kalau kita mengutuki seseorang. Ya. Atau kita dalam tanda kutip mungkin dalam situasi sekarang mungkin saya bisa pahami doa yang congkak lah gitu ya. Ya. Jadi mengharapkan hal yang buruk terjadi pada orang yang kita doakan gitu. Doa yang congkak. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan gitu kapabilitas dari orang tersebut layak atau tidak Pak untuk memberkati atau mengutuki gitu loh. Oke, baik. Terima kasih baik. Pak. Ini pertanyaannya belum pernah ditanyakan sama semua orang, baru pertama kali ini. Terima kasih. Apakah seseorang layak memberkati atau mengutuki? Ya. Kalau sebagai alat, sebagai tangan Tuhan, bisa memberkati. Misalnya seorang hamba Tuhan memberkati pernikahan. Memberkati pada waktu baptis dan sebagainya. Bisa. Tapi yang memberkati adalah Tuhan langsung. Tapi kalau mengutuki, saya tidak ada manusia satupun yang boleh mengutuki sesamanya. Karena tidak berhak. Yang berhak hanya Tuhan yang menghakimi. Itu pun nanti, bukan sekarang. Jadi kalau ada orang yang menghakimi sesamanya, dia makin main hakim sendiri. Nah, mengambil alih posisi Tuhan, itu artinya tidak menghormati kekudusan Tuhan. Berarti bergerak di luar otoritas dia. Betul, gitu, Pak, ya? Betul. Sebenarnya kita tidak punya otoritas, kita hamba. Baik. Tapi kalau sebagai wakil diberi otoritas. Nah, tapi kalau mengutuki itu kan di luar wewenang. Nah, itu melanggar. Baik. Terima kasih Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Ya, baik. Berikutnya. Selanjutnya Bapak Bayu, silakan Pak. Pak Bayu. Shalom Pak. Shalom. Saya tadi mendengar Pak Wignyo menjelaskan mengenai teologi retribusi. Ya. Kemudian saya juga sedikit banyak mempelajari ada berbagai macam teologi ya. Di luar retribusi. Seperti apa Calvinis, Arminian, kemudian Covenant, ada liberal, neo-ortodoksi, dan lain-lain. Nah, yang jadi pertanyaan saya,
teologi ini kan dikemukakan, digagaskan oleh seseorang pakar ya. Ya. Setelah terjadi suatu peristiwa yang mungkin ada berdekatan atau berkaitan dengan kejadian itu. Tapi kalau saya baca secara teori, ada beberapa nilai positif dan negatif dari teologi itu sendiri. Ya. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, ketika seseorang dikategorikan dia mengikuti aliran atau teologi tertentu, berdasarkan pola hidupnya dia atau kegiatan yang dilakukan, dia dikategorikan dalam teologi tertentu, kemudian orang mencap dia ini sebagai teologi yang kurang baik, gitu ya. Ya. Nah, apakah seumur hidupnya dia akan seperti itu, ataukah nanti ada sesuatu perubahan kalau ada keinginan dari seseorang tersebut untuk berubah? Seperti contohnya tadi yang kita bahas, Pak, yang awal tadi saya bertanya, Ya. teologi kemakmuran misalnya. Apakah mungkin bisa berubah gitu dari suatu kepercayaan atau aliran dari gereja tertentu gitu, ketika dia mengetahui bahwa itu salah, kemudian dia bisa berubah? Gitu Pak, kurang lebih Pak. Oke, mengerti. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya manusia bisa berubah. Contohnya banyak. Setelah mendengar online Bible study ini berubah. Ada banyak Pak. Itu tadinya teologinya kemakmuran, sekarang udah mengerti. Teologi tadinya mistik, sekarang udah mengerti juga. Waduh, saya tertipu selama ini. Gitu. Jadi manusia bisa berubah kalau mendengar yang benar. Tapi mendengar yang benar saja masih tergantung dari dirinya sendiri juga, apakah mau berubah atau tidak gitu. Ya, begitu Pak Bayo. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Ya, selanjutnya Bapak Kris, silakan Pak. Pak Kris, silakan. Shalom, Pak Wijo. Shalom, Pak Kris. Pak Wijo, tadi sedikit menjawab saudara Bayu tadi ya. Saya dari teologi kemakmuran juga dulu waktu kecil, lari ke Calvinisme juga. Ya, terus? Yang sama perjalanan hidup saya. Gitu loh. Maksud saya kalau misalnya Pak Wijo tadi bilang bisa berubah ya jelas. Tapi apakah tiap-tiap individu itu dalam hidupnya dikorelasikan terus gitu loh, teologi dia di dalam hidupnya? Menurut saya, gitu Pak. Ya. Jadi begini, teologi seseorang itu dipengaruhi dengan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar. Kemudian ia adopsi. Pengalaman hidup juga. Pengalaman hidup juga. Kan kalau dia belajar, oh kalau saya berdoa tuh lama-lama kita jadi kaya loh. Nggak kaya-kaya. Nah, akhirnya sadar juga dia. Kayak begitu. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, saya ada 4 pertanyaan sih, tapi satu-satu aja ya Pak ya. Ya. Saya ingin tanya timeline Ayub ini kapan ya Pak ya? Dan Ayub ini Israel. Ya, Ayub ini sebenarnya sulit diketahui kapannya. Nah, kalau dalam teologi kita cuma mengira-ngira, mungkin sejaman dengan misalnya sejaman dengan Salomo atau apa gitu, karena ini orang bijak. Jadi ini nggak diketahui sebenarnya. Tidak diketahui, ada beberapa pendapat memang, tapi tidak diketahui tahunnya. Karena nggak ada referensi raja siapa atau apa, nggak ada. Ini cuma ceritanya Ayub, gitu. Iya. Nggak apa-apa. Kemudian? Karena yang kita harus ambil adalah hikmatnya. Oke. Yang menarik Pak, setan kok bisa berdagang ya Pak ya soal Ayub ini Pak ya sama Tuhan. Bukannya kan selama ini pengertian kita setan kan udah dibuang nih sama Tuhan dari surga. Kok dia bisa jalan-jalan di surga ini? Kok bisa bicara? Ini cerita panjang nih. Ada orang yang nyerang saya, setan kok ke surga gitu. Aduh. Kalau nggak ngerti itu nanya dulu. Biasanya kalau orang nyerang begitu saya udah nggak ladenin ya, terserah kau lah. Tapi di ini surga itu apa sih? Surga itu apa? Harus tahu dulu. Surga itu teks aslinya samayim. Samayim itu artinya jagat raya ini, langit. Itu juga surga termasuk. Surga itu luas, bukan suatu ruangan. Jadi kalau
ketemu dengan Tuhan di langit, bisa. Kenapa tidak? Bersama para malaikat. Atau bahkan di surga, bisa. Tapi kenapa bisa? Nah, perhatikan. Setelah Yesus mati di kayu salib, nggak ada lagi setan bicara-bicara sama Tuhan. Kecuali bermusuhan. Nah, itu jelas banget tuh. Nggak ada masalah sebenarnya. Banyak orang tuh picik pikirannya. Beda dikit lalu sesat terus musuh-musuhin gitu. Aduh, itu kampungan itu namanya. Nggak bisa belajar teologi jadi gitu, jadi sok-sokan gitu. Padahal teolog hanya ilmu. Kalau kita hatinya nggak bersih, percuma juga sih. Gitu. Silakan Pak Kris, apa lagi? Terus yang saya tanyakan tadi, maksud duri dalam daging itu metafor atau sebuah analogi atau gimana ya Pak? Paulus itu loh Pak. Itu sebuah metafor bahwa nggak mungkin itu yang maksud duri gitu, bukan. Iya. Ada sesuatu. Apa misalnya? Ada banyak analisa, mungkin penyakit. Mungkin. Atau mungkin hawa nafsu yang tidak tersalurkan. Paulus kan tidak menikah ya. Kita tidak tahu apa maksud Paulus. Duri dalam daging itu, mengganggu itu. Gitu. Ada lagi yang berpikir itu penyakit mata. Macam-macam lah. Tapi Alkitab tidak menulis. Intinya pokoknya itu mengganggu, gitu aja. Yang terakhir Pak, kasus-kasus seperti kayak misalnya, ada orang yang jahat apa gitu tapi kaya apa kayak gitu ya. Ya saya secara pribadi juga banyak sekali menemui gitu Pak. Terutama seperti orang-orang yang kok enak sekali ya dia hidupnya ya, dia diberkati, dia apa, sementara saya pribadi sendiri saya juga pernah mengalami bangkrut, saya harus kerja mati-matian, jam saya tidak menentu karena saya kan harus masak, saya harus apa gitu. Kemudian pencapaian pribadi gitu Pak misalnya, karena kalau nah ini di luar ya Pak, di luar kita mengingat tujuan kita ke langit baru bumi baru gitu ya Pak, maksudnya saya berasumsi sebagai cara pikir manusia seperti umumnya. Kok saya nggak ada pencapaian ya Pak? Kan orang biasanya begitu Pak. Kok saya kesini nggak bisa kesana, kok nggak bisa sukses secara kok nggak bisa sukses seperti orang pada umumnya atau orang yang mungkin dia mengerti kebenaran aja enggak, gitu Pak. Nah, kemudian Pak Inyo tadi mengatakan yang penting yang harus menyangkut itu kumpulkan harta di surga. Nah, kalau ini kan kayak dua sisi yang berlawanan gitu Pak. Berarti kumpulkan harta di surga berarti sekarang saya kan nggak perlu, maksudnya saya nggak perlu peduli apakah saya sukses di bumi ini atau enggak. Apakah seperti itu Pak? Atau mengerti. Saya harus tetap bekerja? Nah, gitu. Ini yang disalah mengerti oleh banyak orang. Kita harus mati sebelum mati. Oh, kalau gitu kita mau mati aja deh, frustasi aja. Bukan itu maksudnya. Mati di situ adalah keinginan daging kita mati, manusia lama kita mati menjadi manusia baru. Nah, kumpulkan harta di surga. Kalau gitu nggak usah kerja deh, biar miskin di bumi. Bukan itu maksudnya. Mengumpulkan harta di surga itu apa maksudnya? Menyenangkan Tuhan. Setiap yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Itu maksudnya. Nah, kalau yang kita lakukan menyenangkan Tuhan, kira-kira kita kerja keras nggak? Apa malas? Kerja keras. Kira-kira cari uang atau nggak usah? Cari uang. Tapi untuk Tuhan loh. Untuk di surga. Apa artinya? Uang itu harus kita gunakan untuk menyenangkan Tuhan. Kasih orang tua, didik anak yang benar, perlakukan pasangan hidup yang benar. Kalau lebih lagi nolong orang yang kesulitan dan sebagainya. Ikut mendukung pekerjaan Tuhan kalau lebih, kan gitu. Itu semua kalau orang mengerti itu, wah mantap. Rasul Paulus merangkai di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Baik aku makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Pak Kris ya, apapun yang dilakukan, capek sih secara fisik, nggak apa-apa, enjoy aja. Kenapa? Karena kita bersama Tuhan. Dan di bumi ini kan nggak selamanya kita, ya kan? Nanti selamanya ada di surga, itu enak.
Kita enjoy aja sekarang. Orang yang nggak enjoy itu gini, pengennya itu nggak kita miliki. Orang kaya emang enjoy? Enggak juga, dia pengen lebih kaya lagi. Waduh, nggak bener itu hidup seperti itu. Ya. Oke, thank you Pak. Oke. Selanjutnya Bapak Hari, silakan Pak. Pak Hari, silakan. Ya, malam Pak Wignyo. Selamat malam. Aku mau nanya ya, Pak Wignyo. Seumpamanya kita sudah mantap nih di ikut Pak Wignyo gitu ya, terus ikut ajaran-ajaran GSKI gitu. Ya. Itu seberapa, apa batasan-batasannya ekstrim dan toleransi secara alkitabiahnya ya. Oke, mengerti. Jadi ya. Mengerti. Jadi gini Pak, kebenaran itu jangan sampai menjadi senjata untuk menyerang kiri kanan, nggak boleh. Kita harus seperti Rasul Paulus. Bagi orang Roma, aku seperti orang Roma. Bukan karena munafik, bukan. Untuk memenangkan jiwa. Jadi kita dimanapun kita ada, kita harus memberkati semua orang. Harus tetap bisa diterima dimanapun. Tapi prinsipnya kita nggak boleh kompromi. Prinsip tetap benar gitu. Nah, seringkali orang yang belajar kebenaran tiba-tiba jadi ganas gitu. Kamu salah gitu. Oh, nggak boleh itu, nggak boleh. Itu nggak tepat, itu nggak tepat. Alkitab ngomongnya begini gitu. Jadi orang juga apa ya? Jadi orang juga nerimanya enak gitu Pak. Gitu. Jadi jangan jadi sandungan. Justru kalau kita belajar kebenaran, kita harus jadi berkat bagi sesama. Kalau ada orang yang beda ya sudah. Nanti suatu hari kalau dia bisa mendengar, mengerti, puji Tuhan gitu. Gitu. Amin. Ya. Amin. Makasih Pak. Makasih. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya. Ya, selanjutnya Ibu Indrawati, silakan Bu. Bu, silakan. Ya, selamat malam Pak. Ini maaf nih Pak, saya penyambungnya Ibu Suryati mau bertanya tapi ransenya nggak keluar kata dia. Oh, boleh. Silakan dibacakan. Ibu Sur. Mana Ibu? Ibu Sur langsung Pak yang mau bicara, saya cuma penyambungnya aja. Boleh. Mana Ibu Sur? Silakan. Bisa unmute kan? Iya. Sudah saya buka, silakan di unmute Bu. Oke. Gini Pak, ada 2 pertanyaan Pak yang saya mau tanya. Ya. Selamat malam dulu Pak. Selamat malam. Ke satu, saya mau tanya untuk masa lalu saya gitu Pak ya, yang gelap. Terus saya udah mengakui kesalahan saya, tapi yang saya takutin ini Pak, kesalahan-kesalahan yang dulu yang saya perbuat waktu masih muda selalu kebayang-bayang terus. Jadi saya pertanyaan saya, apa saya bisa diselamatkan? Oke. Itu saya jawab dulu Bu. Yang satu itu saya jawab dulu ya. Ya. Begini Bu. Semua orang pernah berbuat salah. Kesalahannya beda-beda. Ya, tapi namanya kesalahan tetap kesalahan. Ada yang dosa berat banget, ada yang macam-macam lah. Tapi kita tidak boleh terintimidasi dengan masa lalu. Kalau Tuhan bilang, aku mengampuni dosamu, kita pun nggak boleh mengintimidasi diri sendiri. Ibu jangan pernah membayangkan dulu aku salah. Itu mengintimidasi diri sendiri. Kalau Tuhan Yesus mengampuni kita, kita pun harus mengampuni diri sendiri. Oh, sudah beres. Darah Yesus sudah beres. Begitu. Aku sudah selesai. Tuhan kan mengatakan sudah selesai di kayu salib. Jangan diulur-ulur lagi. Jadi, Ibu jangan terintimidasi. Sudah selesai, Bu. Kita nggak bicara masa lalu. Kita bicara mulai sekarang ke depan. Mari Ibu belajar yang benar. Perbaiki semua. Harus berubah karakternya. Ya. Tuhan ampuni. Nah, terus kedua, saya kadang-kadang suka mimpi orang yang sudah meninggal seperti mami saya, papi saya gitu. Apa betul dalam mimpi itu dia datang, tapi dia nggak bicara, hanya senyum aja? Apa betul dia yang datang, beliau yang datang? Oke, atau mengerti. apa? Mengerti. Mimpi, kalau orang sudah meninggal Bu, nggak datang lagi. Ya, jadi mimpi itu sebenarnya begini. Di dasar hati ibu sebenarnya kangen ingin ketemu.
rindu sama orang tua. Bisa begitu, Bu. Kadang-kadang saya juga bermimpi, saya ketemu dengan mama saya gitu, lagi senyum gitu. Itu artinya sebenarnya kita rindu, Bu. Rindu ketemu. Rohnya nggak balik lagi ke kita. Ya. Nggak mampir gitu, nggak. Itu kitanya yang rindu. Oh, terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati ya, Bu. Ibu jangan terintimidasi, Bu. Harus lepas. Ya. Dosa. Ya, memang kadang-kadang suka saya mengingat gitu masa lalu saya gelap gitu. Nggak usah, Bu. Jadi takut Nggak sendiri usah. gitu. Nggak usah diingat-ingat. Masa depan yang cerah yang harus diingat-ingat. Apapun kesalahan Ibu di masa lalu, Tuhan ampuni. Tapi jangan diulang lagi gitu aja. Oh ya, makasih Amin, Pak. Ya. Berkati, malam. Tuhan berkati Ibu. Oke, Oke, yang terakhir. Selanjutnya yang terakhir Ibu Meme, silakan Bu. Shalom Pak Wigno, selamat Shalom. malam. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak. Firman hari ini sangat diberkati. Puji Tuhan. Gini Pak, saya mau tanya, gimana kita bisa membandingkan berkat dari Tuhan Yesus, sementara di Alkitab juga ada tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 4, bahwa ada juga Yesus yang lain. Tolong Pak penjelasannya, agak bingung juga Pak di sini. Oke, jadi agar kita bisa membedakan Yesus yang lain, Injil yang lain, Roh yang lain, itu yang mana gitu. Caranya nggak ada cara lain selain kita belajar firman Tuhan ini seperti ini, terus dengan tekun yang lengkap, sampai suatu hari bukan cuma pengetahuan yang bertambah, tapi hati kita juga mulai peka. Dan harus praktek ya setiap hari. Kalau praktek nanti peka lama-lama. Kita bisa membedakan. Dari beberapa kalimat saja kita sudah nangkap nanti. Ini pasti nih. Ini teologi kemakmuran nih. Gitu. Ketahuan, Bu. Ini pasti nih ada sesuatu yang nggak beres. Gitu. Tapi sebelum sampai ke memiliki kepekaan seperti itu, belajar firman yang tekun, harus mengerti, jangan lupa lagi, dicatat kalau perlu, dan lakukan prinsipnya dalam hidup kita. Nanti lama-lama Ibu akan peka. Yang jelas, kalau dibandingkan dengan Alkitab langsung, pasti Injil yang lain dan ajaran yang lain itu pasti beda. Meskipun ayatnya diambil dari Alkitab. Begitu, Bu Meme? Jadi Pak, kalau contoh di gereja itu, kan terkadang kan tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Apakah itu juga disebut dengan Yesus yang lain gitu? Kalau nggak sesuai Alkitab itu ya bukan Yesus yang sesuai Alkitab kan gitu sebenarnya. Cuma kita jangan ngomong begitu, nanti orang tersinggung ya. Tapi kalau dalam rangka belajar ini ya, lah kalau ceritanya Yesus yang lain, memang yang lain. Alkitab nggak begitu kok, Tuhan Yesus kita. Nah gitu. Tapi kita nggak boleh menyerang orang ya. Kalau kita tahu kok dia begitu ya, berarti dia belum ngerti itu orang itu, gitu aja. Disimpan dalam hati aja ya Pak ya. Ya, kecuali ada kesempatan untuk berdialog. Kalau ada kesempatan untuk berdialog, kasih tahu dengan hormat, dengan kasih. Sebenarnya nggak gitu kali Pak, ini loh ayat Alkitab gitu. Nah, kalau dia marah, ya sudah, nggak usah ngomong lagi, percuma. Begitu ya Bu Meme. Ya, Pak. Oke, Tuhan berkati. Malam ini selesai ya Ripka ya? Iya Pak, sudah selesai. Iya, terima kasih buat Ripka dan teman-teman semua yang jadi co-host. Sebelum kita sudahi, mari kita berdoa ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini, malam yang penuh dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami tidak berpikir secara sederhana seperti teologi retributif, tetapi kami lebih bergantung kepadamu. Kami lebih bertanggung jawab melakukan bagian kami, dan selebihnya kami serahkan kepadamu. Kami menerima seluruh keputusan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti, tapi kami mau dekat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Berkati gerejamu di tempat ini, berkati channel ini. Berkati juga orang-orang yang mendukung gerejamu, dan juga semua yang mendengar firman-Mu dan mengerti.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.